Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat tahun baru 2021. Hari ini saya WDRM datang kembali dalam podcast Ruang Inspirasi. Tidak terasa sudah 1 tahun saya berpodcast ria, dan sudah 1 tahun juga saya tidak bikin konten tentang Ruang Inspirasi. Alasannya sederhana, di akhir tahun kemarin saya berupaya untuk menyenangkan diri sendiri, seperti banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Berhubungan dengan bagaimana saya mencintai diri sendiri, dan beberapa pertanyaan dan saran serta permintaan dari para pendengar semua tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Kali ini saya akan membahas mengenai mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Untuk kamu yang sedang berada dalam sebuah hubungan atau mungkin masih setia mencari pasangan yang bakal menemani dirimu dalam suka ataupun duka, mungkin aku akan memberikan sebuah pertanyaan yang ada baiknya kamu coba jawab. Gini, apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Ini sebuah pertanyaan penting loh. Apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Seringkali mungkin kamu atau saya terlalu fokus pada keinginan untuk membuktikan sesuatu yang menurut saya itu pantas. Mungkin salah satunya adalah mencintai orang lain, tapi saat ini saya sudah berkeluarga dan optimis atau keinginan saya untuk mencintai orang lain itu adalah orang-orang yang terdekat dengan saya. Salah satunya adalah banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, anak, istri, serta keluarga besar lainnya. Tentu selain itu, bentuk kecintaan itu adalah dengan mencintai diri sendiri. Jadi sama seperti orang lain, tubuh kita ini juga butuh untuk dicintai. Berapa hal yang cara mungkin kamu lakukan, tentu harus membuat kita itu mencintai diri sendiri. Karena saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh seorang wanita yang berharga dalam hidup saya. Jika kamu sakit, siapa yang akan menjaga dirimu sendiri? Berarti pentingnya menghargai diri sendiri itu merupakan cukup bukti bahwasanya mencintai diri sendiri adalah modal utama atau modal besar kita untuk mencintai orang lain, seperti itu. Kita masuk ke bagaimana pentingnya menghargai diri sendiri. Ada cukup bukti yang mengatakan bahwa harga diri dalam kaitannya mencintai diri sendiri memiliki hubungan yang erat. Orang yang kurang atau yang tidak mencintai diri sendiri akan cenderung melihat pasangan mereka dari sisi negatif dan meremehkan rasa cinta pada pasangan mereka. Untuk kamu yang sedang berada dalam hubungan, tentu kamu mungkin akan menganggap bahwasanya kamu tidak pantas untuk mereka, dan hal itulah salah satu bentuk sisi negatif jika kamu kurang mencintai dirimu sendiri. Alhasil, mereka tentu juga akan berpandangan sama dengan apa yang kamu rasakan. Jadi untuk sementara ini, buanglah sisi negatif yang membuat dirimu merasa tidak nyaman ketika berada dekat pasanganmu. Ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri dalam menjalani sebuah hubungan percintaan, tentu kita cenderung merasa bahwa kita tidak bahagia. Hal ini juga yang membuat kita sering tertarik pada orang-orang yang sama, yang tidak mencintai diri mereka sendiri.
dan cenderung ketertarikan itu lebih karena mereka merasa memiliki kesamaan, mereka tidak dicintai, mereka tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Lalu, apakah seseorang itu wajib mencintai diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum beranjak ke dalam sebuah hubungan? Ini menjadi sedikit masalah, karena sejatinya tidak ada garis finish dalam mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu sama halnya dengan mencintai orang lain, atau mungkin lebih baik lagi, mencintai diri sendiri itu tidak akan pernah habisnya jika dikatakan sebagai sebuah bentuk akhir finish. Seumur hidup kita tentu akan memproteksi diri kita sebagaimana kita menjaga orang yang kita sayangi. Seperti halnya kita mencintai kekasih, kita mencintai kendaraan, kita mencintai atau menyayangi hewan peliharaan, dan jika itu kita jaga dengan baik, maka dengan sendirinya hubungan kita pun akan cukup merasa baik. Namun, jika ada kalanya kamu membenci dirimu sendiri, maka itu merupakan suatu bentuk proses mencintai diri sendiri. Jika sebuah kebencian menjadi sebuah hal introspeksi untuk mencintai dirimu supaya lebih baik lagi. Bentuk kebencian terhadap diri sendiri merupakan upaya seseorang untuk selalu berproses sehingga dirinya menjadi seorang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi, hindari tekanan itu. Jangan menganggap bahwa kamu harus benar-benar mencintai diri seutuhnya dulu sebelum mencintai orang lain. Kalau begitu caranya, kamu tidak akan bisa benar-benar mencintai orang lain dong. Yang lebih masuk akal adalah sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan percintaan, sukailah dirimu sendiri, perhatikan dirimu, anggaplah dirimu menjadi seorang yang pantas untuk orang yang kamu cintai, sehingga tindakan mencintai diri sendiri itu akan berefek yang luar biasa terhadap orang yang kamu sayangi. Tindakan mencintai diri sendiri akan senantiasa mengikutimu ketika kamu berada dalam lingkungan di mana kamu menyukai dirimu sendiri. Kamu akan lebih baik, lebih lembut, lebih pengertian terhadap dirimu sendiri, sehingga dengan kata lain, sesuatu hal yang bermakna atau berkonotasi positif pada dirimu akan terbawa auranya keluar di mana kamu berada. Kamu akan merasa lebih enjoy, orang akan lebih senang denganmu, senyuman membawa bahagia, dan kamu akan selalu berada dalam lingkungan dan hubungan yang sehat. Sehingga ini akan lebih mudah lagi supaya kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Jadi sebenarnya mencintai diri sendiri itu sebuah keharusan atau tidak? Walaupun sebenarnya mencintai diri sendiri bukan sebuah syarat mutlak untuk kamu penuhi sebelum masuk dalam sebuah hubungan, akan lebih baik jika kamu mempraktikkannya. Dan hal yang kamu lakukan itu adalah lakukan sedini mungkin untuk mencintai dirimu sendiri. Meskipun banyak perdebatan dan akan keberadaan ini, namun pada dasarnya pengorbanan yang dilakukan oleh dirimu sendiri pada dirimu dan pada pasanganmu akan membuat kamu lebih berupaya untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena pada dasarnya orang yang berdamai dengan diri sendiri tidak akan ragu kembali untuk mengejar sebuah hubungan yang lebih baik. Karena pada dasarnya, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan merasa cukup menyukai dan mencintai diri sendiri, akhirnya kita bisa berdamai dengan apapun yang ada di sekitar kita. Tidak hanya dengan pasangan, tidak dengan hanya lingkungan, tapi dengan orang yang mungkin tidak akan atau orang yang belum kamu kenal. Intinya itu kebahagiaan itu bukan dari mana orang melihat, tapi dari mana kamu merasakannya.
kegemukan menurut orang lain adalah suatu malapetaka, tapi bisa jadi kegemukan adalah suatu hal yang membuat kamu bahagia. Mencintai diri sendiri bukan harus merasakan atau menyatakan bahwasanya orang itu menyukaimu. Buktikanlah bahwasanya mencintai diri sendiri itu tidak harus merupakan suatu hal yang datang dari luar, tapi memang lahir dari dalam. Cintai dirimu sendiri dan yakin dan pastilah bahwasanya pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain adalah modal utama dan besar yang harus kamu miliki, sehingga seringkali kamu akan merasa kebahagiaan itu tidak hadir tanpa kamu rasakan dan kamu duga. Ya, demikianlah suatu bentuk usaha atau upaya yang saya sampaikan, bahwasanya mencintai diri sendiri itu merupakan suatu bentuk kenyamanan. Cintai diri sendiri, kemudian lingkungan akan selalu berada di sisimu dan berada dalam harapanmu. Saya WDRM pamit, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini, sehingga dengan like, komen, serta subscribe, mencintai diri sendiri juga akan bakal hadir ya, sebagai seorang yang suka berbicara akan sebuah psikologi hidup. Terima kasih.